ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan SDG dalam produk yang saya pilih, yaitu Pocari Sweat. Nah, jadi latar belakang dari Pocari Sweat itu, Pocari Sweat diproduksi oleh PT Amarta Indah Otsuka yang dikembangkan di Jepang. Kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1990 sebagai minuman isotonik pengganti cairan tubuh saat berolahraga maupun beraktivitas. Nah, minuman Pocari Sweat ini dia fokus pada gaya hidup yang sehat dan membantu menghidrasikan tubuh. Nah, kemudian untuk kelebihan SDG, saya pilih SDG yang ketiga, yaitu Good Health and Well-being, atau juga bisa disebut kesehatan yang baik. Nah, kenapa saya pilih SDG ini? Yang pertama, dapat menjaga hidrasi tubuh dan mencegah dehidrasi saat berolahraga. Kemudian yang kedua, dapat mendukung event olahraga dan mendukung gaya hidup yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, Pocari Sweat ini sudah mengikuti standar farmasi, jadi sangat aman jika ingin dikonsumsi pada kegiatan sehari-hari. Nah, untuk kelebihannya itu, Pocari Sweat dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi, terutama di iklim tropis yang panas seperti di Indonesia. Kemudian Pocari Sweat juga mendukung kegiatan olahraga dan gaya hidup yang sehat, dan event kesehatan dan produk dikembangkan dengan standar farmasi untuk memastikan keamanan dan manfaat kesehatan sehari-hari. Nah, untuk kelemahannya saya pilih SDG 14, yaitu Life Below Water. Itu kenapa saya pilih ini? Karena kemasan Pocari Sweat ini masih menggunakan plastik PET yang belum ramah lingkungan dan dapat mencemari laut-lautan. Dan juga belum ada program besar yang langsung fokus pada perlindungan ekosistem laut atau pengurangan sampah di perautan. Kemudian upaya daur ulang sudah ada yang masih terbatas jangkauannya. Jadi kayak plastik ya untuk mencegah polusi di laut yang buat Pocari Sweat ini dia belum masih terbatas, jadi belum bisa langsung ya launching sepenuhnya gitu. Nah, jadi ini strategi saya sebagai pemimpin jika saya merupakan sebuah manajer di perusahaan Pocari Sweat. Yaitu yang pertama, mengadopsi energi terbarukan di fasilitas produksi seperti panel surya. Jadi kayak menggunakan panel surya biar kayak nggak banyak asap yang nantinya bisa jadi polusi udara. Kemudian yang kedua, mengembangkan distribusi ramah lingkungan atau logistik hijau. Sama aja, saya bakal ya memperbanyak plastik yang gampang didaur ulang dan ramah lingkungan ya. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas dan program daur ulang yang berbasis masyarakat. Ya ini sama aja ya, tapi mungkin biar lebih disebar luaskan aja ya apa ininya, yang program ramah lingkungannya itu. Kemudian yang keempat, mengembangkan inovasi kemasan biodegradable yang lebih ramah lingkungan. Sama aja, saya bakal membuat plastik yang lebih ramah lingkungan yang bisa diolah. Kemudian yang kelima, kampanye edukasi konsumen tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah kemasan. Ini biar masyarakat tahu pentingnya mengelola sampah kemasan agar tidak mencemari laut kita. Nah, kemudian ini adalah analisis SWOT saya, yaitu untuk strengths ya, kekuatannya. Pocari Sweat ini dia sudah dikenal dengan minuman yang dapat membantu ya khususnya ya atlet yang ingin berolahraga ya, agar hidrasi tubuhnya itu tercapai. Kemudian edukasi masyarakat tentang pentingnya cairan tubuh juga mendukung SDG 3 tadi ya saya sudah jelaskan, yaitu Good Health and Well-being. Kemudian yang weaknessesnya, kelemahannya itu dia masih menggunakan plastik yang sekali pakai yang sangat tidak ramah lingkungan dan dapat mencemari laut-laut di sekitar kita. Dan risiko pencemaran laut cukup tinggi jika tidak dikelola plastiknya. Dan ini bisa menjadi kelemahan dalam mendukung SDG 14, yaitu Life Below Water atau ekosistem lautnya.
Kemudian opportunitiesnya itu atau peluangnya, kesadaran konsumen terhadap hidup sehat dan lingkungan semakin tinggi. Ini bisa membuka peluang bagi perusahaan Pocari Sweat untuk terus berinovasi agar produknya itu makin ramah lingkungan ya, karena kan dia sudah mencapai bisa membantu hidrasi tubuh, bisa pengganti isotonik, jadi dia kurangnya itu cuman dipastikan dong. Dan inilah opportunity-nya, jadi kayak peluang dia biar jadi usaha yang lebih sukses itu ya dengan membuat kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian threats atau ancaman, persaingan dari brand yang lebih ramah lingkungan dan regulasi pemerintah terkait sampah plastik bisa menjadi tantangan untuk perusahaan jika tidak segera beradaptasi. Jadi Pocari Sweat ini dia nggak bakal bisa bersaing sama perusahaan lain yang sudah istilahnya punya produk yang ramah lingkungan, kayak misalnya Sprite dia punya plastik yang ramah lingkungan. Nah itu pastinya sudah menjadi hal yang positif buat mereka, sedangkan Pocari ini aja dia belum bisa ramah lingkungan. Nah itu bisa jadi tantangan bagi perusahaan Pocari Sweat dan bisa jadi ancaman juga buat perusahaan mereka dapat bangkrut. Nah itu saja penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan kelemahan SDG ya dari produk yang saya pilih. Terima kasih.